sampai ayatnya yang ke-14. Efesus 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi begini: memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, melintasi berbagai peristiwa dan kejadian. Manusia terus maju dan melangkah ke depan, namun terkadang nurani jauh tertinggal dan kasih sangat jauh tergapai karena hati manusia tertutup kabut kelam pekat. Di tengah cepatnya pacuan kehidupan, didera bencana dan dijerat nikmatnya dunia. Ungkapan-ungkapan tadi adalah bagian dari lagu persaudaraan yang berjudul Anak-anak Terang. Hendak menggambarkan bagaimana realita hidup manusia di dunia. Ada banyak tantangan, godaan dan cobaan di dalam hidup kita, diperhadapkan kepada manusia, sehingga seperti tadi dikatakan, nurani jauh tertinggal, kasih sangat jauh tergapai. Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti ini juga tergambar di dalam hidup di tengah-tengah masyarakat pun tak kecuali di tengah-tengah jemaat. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menghadirkan terang dan menyinari kegelapan. Dan inilah bagian daripada panggilan dan pengutusan saudara-saudara dan saya untuk terlebih sebagai pelayan-pelayan khusus, juga memperangkat pelayanan dan saudara-saudari yang saat ini akan dilantik sebagai MGH BP dan BPP Jemaat periode 2023 sampai 2028. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menegaskan dan mengingatkan kepada jemaat di Efesus, tetapi juga tentu di semua jemaat pada kita juga saat ini, tentang panggilan hidup kita sebagai anak-anak terang di tengah realitas dunia yang diliputi oleh kegelapan. Arti jemaat sendiri dari kata eklesia juga seringkali juga kita menggambarkan sebagai gereja, kita menyebut gereja adalah orang
dipanggil keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lanjutkan 1 Petrus 2 ayat 9. Semua ini tentu sejauh mana kita menjalani hidup itu, tentu ini menjadi perenungan kita masing-masing. Karena itu Paulus mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 8. Dahulu, tempo dulu, waktu itu, dan saya kurang tahu seberapa lama kita sudah menjadi Kristen. Apakah kita memang baru-baru menjadi Kristen, atau memang kita memang sudah begitu lama menjadi Kristen, bahkan sejak lahir. Tetapi bukan soal waktu panjang pendek kita menjadi Kristen, tapi bagaimana kita menjalani kekristenan. Ini yang kadang-kala kita kurang menghayati. Kita merasa hanya bangga sebagai orang-orang Kristen. Kita selalu yakin dan penuh dengan kepastian kita orang-orang yang sudah selamat. Tetapi orang-orang lain bertanya, apakah begitu tanda-tanda keselamatan? Apakah seperti itu keselamatan? Ketika orang-orang Spanyol, Amerika Latin berjumpa dengan orang-orang India di sana, mereka menunjukkan cara-cara yang tidak pantas, tidak baik. Lalu mereka menyindir mereka, mari percaya dengan Yesus kamu diselamatkan, kalau tidak mau dibunuh kamu. Dan mereka orang-orang India bilang, kalau cara hidupmu seperti itu, cara hidup kalian, kami tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Dan bahasa yang sama juga disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Padahal dia begitu tertarik untuk menjadi orang Kristen, dan dia sudah mulai simpatisan sebagai orang Kristen, masuk di gereja. Tetapi dia ditolak di gereja karena dia pelit berwarna. Dan dia bilang ke orang-orang Kristen hidup seperti Kristus, seluruh India akan menjadi Kristen. Ketika Paulus mengatakan dahulu kamu adalah kegelapan dan sekarang kamu adalah terang, maka ia mau menyatakan bahwa bukan sekedar kita berpindah tempat dari dalam gelap kemudian ke dalam terang, tetapi ini berkaitan dengan perubahan status diri. Perubahan status saudara-saudara dan saya. Maksudnya maknanya lebih dalam daripada sekedar pindah dari gelap ke dalam terang. Adanya perubahan identitas diri, perubahan status. Dan hal ini sama seperti Yesus adalah terang dunia. Maka dalam hubungan dengan Tuhan Yesus, jemaat pun menjadi anak-anak terang. Ketika mereka masih hidup dalam kegelapan, maka dosa menguasai hidup mereka. Dampaknya digambarkan oleh Paulus, tidak ada hasil apa-apa. Mereka justru hidup dalam kejahatan, kebejatan, moralitas yang rendah, keegoisan, keserakahan, dan sebagainya. Dan itulah tanda-tanda kegelapan. Dan itu dahulu, itu dulu bagi jemaat di Efesus. Saya kurang tahu, juga dulu mungkin kita seperti itu. Tetapi setelah hidup di dalam terang, maka Roh Kudus menuntun jemaat, menuntun mereka, sehingga kehidupan mereka berubah. Dan mereka hidup berbuahkan atau menghasilkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan itulah hasil-hasil daripada terang. Setiap keputusan dan tindakan selalu dipikirkan dan dilakukan dengan bijak. Apakah hal itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Tidak sembarangan. Walaupun mungkin menurut kita itu sudah benar, itu sudah baik, tapi terus dipertimbangkan, dipikirkan dan
kemudian dilakukan dengan bijak, apakah semuanya itu berkenan kepada Tuhan? Orang-orang yang sudah diterangi Kristus tidak akan lagi mengambil bagian di dalam perbuatan kegelapan. Bahkan Paulus katakan, menyebut saja apa yang berbuat mereka yang hidup dalam kegelapan sudah memalukan. Menyebut saja perbuatan kegelapan itu memalukan, apalagi melakukan. Artinya bahwa sebagai anak-anak terang di tengah-tengah realitas kehidupan kita, diharapkan senantiasa berupaya menjaga kekudusan hidup. Sadar bahwa hidup kita, hidup mereka, hidup jemaat sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Sehingga seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi begitu Paulus ketika beroleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, maka hidup Kristus nyata di dalam hidup. Sesungguhnya kata Kristen itu juga menggambarkan Kristus kecil. Bukan hanya sekedar kita mengikut Kristus, tapi kita itu adalah Kristus kecil. Ada sebuah cerita di abad pertengahan tentang sebuah biara yang sudah lama ditinggalkan orang. Padahal jauh sebelumnya biara itu sangat ramai dikunjungi. Lalu kemudian hanya tinggal 5 orang para biarawan dalam biara itu. Lalu mereka mulai berpikir, kenapa orang-orang meninggalkan biara ini? Orang tidak datang lagi berdoa, orang tidak datang lagi beribadah. Dan mereka satu dengan yang lain kemudian mengambil suatu kesepakatan, kita cari orang pintar, orang bijak supaya berikan solusi kepada kita ini. Kenapa gimana ini supaya biara ini kembali hidup lagi? Lalu mereka pergi ke seseorang yang bijak, dan sampai sana mereka menceritakan tentang keadaan mereka. Lalu orang bijak ini mengatakan kepada mereka, saya pun tidak tahu mau berikan jalan keluar apa dengan kalian. Saya tidak tahu apa memberikan solusi. Tetapi satu hal kalian harus ingat, bahwa di antara kalian itu ada Kristus. Nah itu pulanglah, ingat di antara kalian itu ada Kristus. Dan kelima biarawan ini kembali. Dan sepanjang jalan itu mereka berpikir, mereka merenung, siapa di antara kita yang 5 ini ada Kristus, adalah Kristus. Lalu mereka mulai berhati-hati satu dengan yang lain, mulai segan dengan satu dengan yang lain. Kalau tadinya tidak segan sekali, bahkan terlalu begitu biasa dalam jemaat juga begitu. Tetapi lalu mereka mulai saling santun satu dengan yang lain karena tidak tahu siapa di antara mereka ini yang Kristus. Dan begitulah saudara-saudara, sampai mereka kembali ke biara, mereka mulai menjalani satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, karena mereka takut menyinggung Kristus yang ada di antara mereka ini. Mereka tidak tahu siapa. Oleh karena itu mereka harus semua. Dan begitu juga lama-lama orang-orang mulai ramai datang, kembali lagi biara itu hidup. Dan orang merasakan ada Kristus yang betul di dalam biara. Lalu semua orang-orang yang datang juga saling segan satu dengan saling menghormati, bukan segan dalam arti ada jarak yang begitu. Dan mereka mulai menghormati karena mereka selalu takut sekali menyinggung Kristus. Dan lama-lama mereka sendiri mulai merasa, jangan saya Kristus, jangan saya Kristus. Lalu mulai, ya kalau seperti Kristus, tentu karakternya harus lemah lembut dan seterusnya. Dan luar biasa, saudara.
terjadi perubahan di dalam diri. Dan hidup di situ penuh dengan kasih Kristus. Dan semua orang datang ke situ merasakan, wah ini kami merasakan kasih Kristus. Dan mereka kembali bercerita tentang pengalaman-pengalaman di dia. Dan betul saudara-saudara, seperti apa yang Paulus bilang itu, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa Kristus ada dan harusnya kita hidupi di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun saat ini kita sebagai jemaat sedang hidup di zaman yang begitu berubah sedemikian cepat, tetapi panggilan hidup kita tidak berubah, saudara-saudara. Sama seperti Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memanggil dan memilih saudara-saudara dan saya, kita semua, supaya menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita tidak hanya hidup dalam terang, kita tidak hanya bahwa kita sudah hidup di dalam terang, melainkan kitalah terang itu, kitalah terang. Artinya bahwa hidup saudara-saudara dan saya harus berdampak di tengah-tengah dunia, harus berdampak di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah segala tugas tanggung jawab masing-masing. Dan kalau kita berbicara kepemimpinan, menurut John Maxwell bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh. Seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi orang-orang yang dipimpin, termasuk tentu di dalam pelayanan gereja. Kita diharapkan sebagai pelayan-pelayan kita harus memberikan pengaruh supaya kita bisa mengarahkan jemaat mencapai tujuan yang kita harapkan, yang kita cita-citakan bersama. Sebagai gereja, sebagai lembaga yang tidak mencari keuntungan sebenarnya, tentu kepercayaan itu sangat kita butuhkan. Gereja kita hidup ini karena kepercayaan. Lembaga-lembaga sama juga lembaga-lembaga sosial lain itu hanya kepercayaan. Karena itu seperti terang kita harus transparan. Kita harus menjaga kepercayaan kepada jemaat. Termasuk tentu saya kira dengan nilai-nilai Kristus yang ajarkan kepada kita dalam laksanakan, itu sangat mengundang kepercayaan banyak orang untuk mendukung daripada pelayanan kita bersama, bukan hanya pelayanan majelis jemaat. Majelis jemaat mengarahkan, memimpin, melayani, dan jemaat yang juga terlibat di dalam. Oleh karena itu saudara-saudari, kita di dalam rangka minggu-minggu sengsara, juga sekaligus pelantikan MJH, BP, BPP, Getsemani, Maisa Paulus saat ini, kita dipanggil, kita dibimbing dengan firman Tuhan tadi untuk kita menghayati panggilan kita semua. Kristus sudah berkorban bagi kita, sudah menyelamatkan kita, bahkan memberikan teladan-teladan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang, bagaimana kita menerangi kegelapan dunia. Itu hidup, itu makna hidup saudara-saudara dan saya. Hidup ini hanya singkat saja, saudara. Kalau lalu mengatakan hidup ini apa kesempatan untuk menjadi berkat. Kesempatan itu, saya kira setiap orang itu tidak ada yang bisa tentukan sampai kapan kesempatan itu. Tapi selama masih ada kesempatan, mari kita tentu mengisi. Bukan panjang pendek hidup itu penting, tapi apa yang kita buat dan lakukan itu yang berarti. Mari kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tidak hidup lagi dikuasai oleh dosa, melainkan hidup kita bersinar, bercahaya di tengah kegelapan lewat perkataan dan perbuatan kita yang baik, sehingga memuliakan Bapa di surga. Amin. Kita menyambut dengan memuji